Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Zarisna ini. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas 3B1 dengan NIM 23842020007. Di video kali ini aku akan membagikan kepada kalian materi tentang integral lipat 2 dan integral lipat 3. Silahkan disimak ya. Terima kasih. Jadi ada dua rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung integral lipat 2. Yang pertama itu integral lipat 2 dari R f x, y dA itu sama dengan integral dari C sampai dengan D, integral A sampai dengan B f x y dx dy. Kemudian cara kedua yaitu integral lipat 2 f x y dA sama dengan integral A sampai dengan B, integral C sampai dengan D, f x, y dy dx. Sebagai contoh, hitunglah integral lipat 2R dari 16 ditambah 2x dikurangi 3y kuadrat dA dengan R x, y 0 kurang dari x kurang dari 3 dan 1 kurang dari y kurang dari 3. Penyelesaian dengan cara pertama, dengan metode pendekatan fx dx dy diperoleh hasil 36. Cara kedua dengan pendekatan integral lipat 2 fx dy dx diperoleh hasil 36. Yang berbeda dari kedua cara ini adalah pengintegralan terhadapnya, apakah ke y dulu atau kan ke x dulu. Namun untuk hasilnya, keduanya akan menghasilkan angka yang sama. Andaikan f adalah fungsi dua variabel dari x dan y yang terdefinisikan pada daerah tertutup R, jika limitnya ada, maka fungsi f dikatakan terintegralkan pada R dan ditulis integral lipat 2R fx, y dA atau disebut dengan integral lipat 2f pada R yang diberikan oleh integral lipat 2R fx, y dA sama dengan limit mutlak mendekati P sigma i sama dengan 1 sampai dengan 6 fxi, yi delta ai. Dari definisi di atas, bila mana fx, y adalah 1, maka integral lipat 2 dA menyatakan luas daerah R. Demikian pula bila mana fx, y lebih besar daripada 0, maka integral lipat 2R fx, y dA menyatakan volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan fx, y dan di atas persegi panjang R. Kemudian integral lipat 2 juga dapat digunakan untuk menghitung volume benda yang terletak di bawah permukaan bidang. Sebagai contoh 3.1.4, hitunglah volume benda yang terletak di bawah permukaan bidang 3x tambah 2y ditambah z sama dengan 12, di mana itu dibatasi oleh bidang-bidang x sama dengan 2, y sama dengan 3, dan ketiga bidang-bidang koordinat. Sebagai penyelesaiannya kita gambar dulu grafiknya seperti yang sudah tertera di layar ini. Misalkan V adalah volume benda pejal di bawah permukaan, di mana Z sama dengan fx, y sama dengan 12 dikurangi 3x dikurangi 2y, maka dengan integral berulang volume benda pejal V diberikan oleh V sama dengan integral lipat 2R 12 dikurangi 3x dikurangi 2y dA, di mana R adalah 4 persegi panjang yang dibatasi oleh R sama dengan x, y, 0 kurang dari x kurang dari 2, dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 3. Dengan pendekatan integral lipat 2 fx, y dy dx, volume benda V diberikan oleh V sama dengan integral lipat 2R 12 dikurangi 3x dikurangi 2y dA, sedemikian hingga
kita masukkan ke integralnya menghasilkan 36. Jadi volume benda pejal V adalah 36. Contoh selanjutnya masih dengan menghitung volume benda pejal. Di sini diketahui sebuah benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan 4 dikurangi Y dan dibatasi oleh bidang-bidang X ditambah Y sama dengan 2, X sama dengan Y kuadrat, Z sama dengan 0, dan X sama dengan 0. Di sini terdapat gambar ya, seperti potongan kue, dan ini ketika disederhanakan gambarnya dari sketsa daerah R, terlihat bahwa daerah R berbentuk Y sederhana di mana R sama dengan X, Y, X pangkat 1/2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2 dikurangi X dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Dengan demikian volume benda pejal V diberikan oleh V sama dengan integral lipat 2 4 dikurangi Y dA. Di sini kita pakai pendekatan dy dx sehingga bentuk integralnya integral dari 0 sampai dengan 1 integral X pangkat 1/2 dikurangi 2 dikurangi X 4Y dy dx. Diintegralkan sehingga menghasilkan 37/12. Jadi dari integral lipat 2 dihasilkan volume benda pejal tersebut adalah 37/12 satuan kubik. Andaikan fx, y fungsi dua variabel yang terdefinisikan pada daerah R yang berbentuk X sederhana, bila mana fx, y diintegralkan pada daerah tersebut, maka dengan pendekatan yang sama, berarti pendekatan Y sederhana integral lipat 2 fx, y di atas daerah R yang dibatasi oleh R sama dengan X, Y, di mana P, Y kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan G, Y, dan C kurang dari sama dengan Y kurang sama dengan D diberikan oleh integral lipat 2 fx, y dA sama dengan integral C sampai dengan D integral PY sampai dengan GY fx, y dx dy. Sebagai contoh, hitunglah integral lipat 2 dari 1 sampai dengan 2 integral dari y pangkat 2 3 xy dikurangi 2 y pangkat 2 dx dy. Kita masukkan persamaan tersebut ke dalam sistem integral sedemikian sehingga kita mendapatkan hasil 209/40. Kemudian ada sistem penerapan integral lipat 2 yang terakhir. Sebagai contoh, lamina pada kuadran pertama dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 dan X sama dengan Y pangkat 2. Bila mana kerapatannya di setiap titiknya sebanding dengan kuadrat jarak tetap terhadap titik pusat, hitunglah massa lamina. Diketahui bahwa kerapatannya adalah do X, Y sama dengan K dikali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Maka massa lamina adalah M sama dengan K integral lipat 2R dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dA. Kita gambarkan grafiknya sehingga didapatkan kedua grafik tersebut berpotongan di 0,0 dan 1,1 sehingga pendekatan Y dibatasi oleh R sama dengan X, Y X pangkat 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan X pangkat 1/2 dan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Dengan demikian M sama dengan K integral lipat 2R X kuadrat ditambah Y kuadrat dA sama dengan integral lipat 2 X kuadrat ditambah Y kuadrat dy dx. Dihitung dengan metode integral lipat 2 sedemikian sehingga massa lamina menghasilkan K dikali 2/7 ditambah 2/15 dikurangi 1/5 dikurangi 1/21 menghasilkan 6/35 K. Jadi massa lamina yang diberikan yaitu 6/35
35K kilogram. Diketahui B adalah X, Y, Z dengan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D, dan E kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan H. Maka untuk menghitung integral lipat 3 atas benda B dapat digunakan pendekatan integral lipat 3B f X, Y, Z dV sama dengan integral A sampai dengan B, integral C sampai dengan D, integral E sampai dengan H, fx, y, z, dz, dy, dx. Sebagai contoh, hitunglah integral lipat 3b x pangkat 2 yz pangkat 3 dv. Bila mana B adalah balok berbentuk 4 persegi panjang yang dibatasi oleh B sama dengan x, y, z, 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3, dan 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2. Kita lihat gambar grafiknya. Mengingat delta VK sama dengan delta A XK, delta YK, delta ZK, maka dV dapat dinyatakan dalam urutan yang berbeda, di mana menghasilkan urutan pengintegralan yang berbeda-beda pula. Maksudnya, di sini kita bisa bebas menggunakan dy dx dz atau dy dz dx atau dz dy dx sesuai dengan di buku ini kita memakai dx dy dz, dimana dari cara pertama itu kita mendapatkan hasil cara masing-masing yang dianggap dengan 4 lebih mudah dan fleksibel, 70/3. Kemudian kita mencoba dengan cara kedua, di mana kita mengambil dv-nya itu dy dz dx, yang artinya beda urutannya ya dari yang sebelumnya. Kemudian dari langkah tersebut kita menghasilkan hasil 70/3. Itu artinya mau kita rubah urutannya, entah kita mau pakai dx dulu atau dy dulu ataupun dz dulu dan bagaimana selanjutnya, cara tersebut tidak akan mempengaruhi hasilnya karena semuanya akan hasilnya sama, atau integral ini akan memiliki hasil yang linear. Kemudian ada contoh, hitunglah integral lipat 3, integral 1 sampai dengan 2, integral akar y sampai dengan 2, integral 0 sampai dengan x, xz, dz, dx, dy. Dengan pendekatan integral berulang 3 kali dihasilkan. Di sini kita pakai pendekatan di sini kita pakai pendekatan dz, dx, dy. Sedemikian sehingga kita hitung integralnya menghasilkan 41/24. Jika kita mencoba dengan urutan yang berbeda, contohnya seperti dy dx dz, maka hasil akhirnya akan menunjukkan 41/24. Jika hasil tersebut tidak sama, maka ada yang salah dari perhitungan kita. Sebagaimana integral lipat 2, integral lipat 3 juga bisa digunakan untuk menghitung volume benda pejal. Sebagai contoh, di sini ada hitunglah volume benda pejal di bawah permukaan parabola, di mana diketahui Z adalah 4 dikurangi Y pangkat 2 dan dibatasi oleh X sama dengan Y pangkat 2, X ditambah Y sama dengan 2, Z sama dengan 0, dan X sama dengan 0. Di sini grafiknya sudah digambarkan seperti sebuah kue yang berbentuk setengah bola, kemudian dibuat beberapa irisan. Dari sketsa di atas kita mendapatkan bahwa permukaan benda pejal S berbentuk Z sederhana, yakni 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 4 dikurangi Y pangkat 2 dengan dV yaitu dz dA, sedangkan proyeksi permukaan S pada bidang XY
S x y berbentuk Y sederhana, di mana S x y sama dengan X, Y, X pangkat 1/2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2 dikurangi X, dan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 dengan dA, dx, dy. Jadi volume benda vijal V diberikan oleh V sama dengan integral lipat 3S dV sama dengan integral lipat 3S xy 0 sampai dengan 4 dikurangi Y pangkat 2 dz dA. Untuk dA yang kita pakai di sini yaitu dz dy dx. Kita hitung dan masukkan integralnya sehingga menghasilkan 133/60. Jadi volume benda pejalnya adalah 133/60 satuan kubik. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi integral lipat 2 dan integral lipat 3 ini. Semoga dapat membantu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.